Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas banyaknya nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, namun kita tetap punya kewajiban untuk tetap bersyukur dan mengingat nikmat Allah tersebut, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idzukum bih wattaqullaha innallaha bikulli syai'in 'alim. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita wadhkuru nikmatallahi 'alaikum, dan ingat-ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Ia berikan kepada kalian. Nikmat ini sangat banyak. Segala yang ada pada manusia yang bisa dinikmati oleh manusia, dirasakan oleh manusia, itu adalah nikmat. Dan nikmat ini ada yang manusia diberi kemudahan untuk mengingat nikmat tersebut. Tapi ada juga nikmat-nikmat Allah yang manusia itu tertutupi, sehingga kadang-kadang lolos nikmat itu untuk disyukuri. Biasanya nikmat-nikmat yang lolos tidak disyukuri ini adalah nikmat-nikmat yang melekat, setiap hari dialami, dirasakan oleh manusia. Pandangan mata bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, mulut yang bisa bicara, hidung yang bisa mencium aneka macam bau, lidah yang bisa merasakan ini makanan enak atau tidak, ini asin atau manis, dan seterusnya. Kadang-kadang dianggap dan lolos, tidak disyukuri oleh manusia. Baru akan terasa nikmat itu, baru kemudian ingat itu adalah nikmat, manakala salah satunya itu sedikit error, matane beleken baru kerasa, selama ini kurang disyukuri. Telinga kemasukan air baru kerasa, selama ini kurang banyak bersyukur tentang apa? Pendengarannya yang bisa mendengar dengan baik semuanya. Lidahnya sariawan baru kerasa nikmatnya, lidah tidak kena sariawan, dan seterusnya. Jadi nikmat yang bisa diingat oleh manusia itu, Allah akan mempermudah seorang hamba untuk mengingat nikmat tersebut. Tapi nikmat yang melekat seringkali itu lolos daripada
undangan, kewajiban untuk mensyukuri nikmat tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika suruh diikuti, dihitung-hitung itu nggak ada yang bisa ngitung. Nah, semakin banyak manusia mengingat nikmat Allah, maka kesempatan manusia mengingat nikmat Allah sendiri itu adalah sebuah kenikmatan yang harus disyukuri berikutnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita yang diberi kemudahan untuk memperbanyak mengingat daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat di dalamnya adalah wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bi. Nikmat yang Allah turunkan kepada kita yaitu nikmat Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an nikmat yang paling besar. Dengan Al-Qur'an manusia mendapatkan petunjuk. Dengan Al-Qur'an manusia dibimbing, diarahkan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk, kemudian mengarah kepada kemantapan hati untuk meyakini, untuk berakidah Islam, berakidah tauhid, berakidah yang membebaskan manusia dari belenggu ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ini sangat luar biasa. Orang membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, itu akan bisa merubah karakter buruknya menjadi pemilik karakter yang baik, menjadi pemilik akhlak yang baik. Jadi kalau kita ingin baik, pelajarilah kitab akhlak, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran ini bisa menjadikan manusia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, terjaga dari kesesatan, terjaga dari penyimpangan. Tentunya dengan bimbingan para ulama. Wal hikmah, demikian juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat yang besar kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Jadi ketika manusia mensyukuri nikmat hikmah, nikmat sunnah yang dibajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu dia akan semakin paham, dia akan semakin merasakan betapa Allah itu sangat penyayang. Karena tidak ada kebiasaan aktivitas manusia dari mau tidur sampai tidur kembali, sampai bangun kembali, kecuali sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kita, dan itu dijamin. Kalau kita bisa mengikuti setiap detik, setiap jenis aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah dalam kesehariannya, itu pahala dan di depan mata. Ganjarannya besar, ganjarannya besar. Dan itu nanti ada jaminannya, yaitu surga. Kata Rasulullah SAW, kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Setiap umatku itu mereka akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali orang yang enggan. Waqila wa man aba ya Rasulullah, siapa dia itu? Orang yang enggan tadi. Kata Rasulullah SAW, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mengikuti aku, mentaati aku, dia yang nanti akan masuk surga. Dan siapa yang mendurhakai diriku, tidak tertarik dengan sunnah-sunnah beliau, maka dialah orang yang enggan yang dimaksud tadi. Artinya apa? Ya terancam posisinya untuk dimasukkan di dalam neraka. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita perlu banyak bersyukur dengan dua nikmat yang agung ini, Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sangat agungnya Nabi mengatakan, "Tufikum amrayni lam tadillu abadan idza tamassaktum bihima."
Dua perkara yang aku tinggalkan untuk kalian, dan kalian tidak akan tersesat selamanya kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya. Ya, kitabullah wa sunnah. Ya, Al-Qur'anul Karim dan sunnahku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara hal yang bisa mengukuhkan, menjadikan manusia itu pandai bersyukur kepada Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, adalah dia memperhatikan hatinya. Dia memperhatikan hatinya, rohaninya. Sejauh mana dia diberikan asupan gizinya, sejauh mana diberikan asupan makanan batinnya. Dan disinilah manusia itu beraneka ragam perilakunya, perlakuannya terhadap hati mereka. Makanya dikatakan, ya qala ba'dus shalihin, sebagian orang saleh dahulu mengatakan, ya ajaban minan nasi yabkuna ala man mata jasaduhu. Sungguh aneh. Ini kata orang-orang saleh dulu nih. Sungguh aneh. Sebagian orang yabkuna ala man mata jasaduhu. Mereka itu pada nangis. Kapan? Yaitu ketika mereka melihat saudaranya sudah meninggal dunia, jasadnya sudah ditinggalkan oleh ruhnya, pada nangis. Wala yabkuna ala man mata qalbuhu wa huwa asyad. Tetapi mereka ini tidak menangis sama sekali terhadap orang yang hatinya telah mati. Wa huwa asyad. Padahal ya orang yang hatinya mati itu dia lebih membutuhkan untuk ditangisi. Ini bedanya kita dengan orang-orang soleh dulu. Kita itu hari ini banyak tertawa dosa. Nangis kalau nangis apa? Nangis nggak dapat apa-apa. Ada sesuatu yang lepas dari dunia ini, banyak orang menangis. Tapi tertawa dalam atau di atas dosa. Ini hari ini fenomena manusia akhir zaman. Maka ya kalau kita melihat banyak orang pada ketawa ketiwi gitu ya, kelihatannya bahagia, kelihatannya ceria, gembira, tapi padahal hatinya sedih. Karena hatinya rapuh, hatinya kering, tidak pernah diberi perhatian, tidak pernah diberi makanan yang bergizi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka masalah memperhatikan hati ini itu adalah masalah yang harus dan wajib bagi kita kaum muslimin untuk memberikan perhatian. Karena hati ini sangat erat hubungannya dengan keimanan. Ya, pada pertemuan yang dulu sudah kita sampaikan bahwa ya, orang yang tidak pernah memberikan perhatian terhadap hatinya, maka keimanannya itu sangat mudah lapuk, sangat mudah keropos, sangat mudah rapuh, sangat mudah mengalami penurunan semangat di dalam ibadah-ibadah. Berbeda sekali dengan orang yang punya perhatian terhadap hatinya. Dia mencoba untuk memberikan asupan gizi. Dia mencoba memberikan zikir-zikir yang diajarkan Allah dan Rasul. Dia mencoba mengingat bagaimana Rasulullah memberikan perhatian terhadap hatinya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bagaimana mereka begitu perhatian. Abu Bakar itu kalau sudah membaca Al-Quran udah gak kuat, baru di pertengahan ayat itu sudah melemburuk nangis, saking tidak kuatnya, saking bapernya beliau radhiyallahu anhu dengan nasihat-nasihat dari Al-Quran. Bagaimana dengan kita? Ya. Baca Al-Quran berulang kali, khatam berulang kali, gak pernah nyantol satupun ayat itu menjadi cemeti, cambuk buat kita. Bahkan yang menyedihkan lagi, orang berlomba-lomba khatam Al-Quran tapi tidak mengerti sama sekali artinya. Ya waliyadzubillah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita
kita akan mempelajari ya, paling tidak asbab hayatul qalb. Ya. Asbab hayatil qalb. Ya, sebab-sebab bagaimana hati ini bisa hidup. Dan makanannya itu apa saja? Asupan gizi biar hati ini kembali kepada Allah, menikmati ibadah, ya bisa khusyuk, bisa mantap, bisa penuh penghayatan gitu ya. Itu caranya bagaimana? Ya. Sebelum kita membahas ini, kita perlu ya memahami sebuah analogi yang sederhana. Disebutkan oleh para salafun salih bahwa hati ini itu bahwa jasad manusia, ya, tubuh manusia ini ada dua struktur, ya, ada dua struktur, rohani dan jasmani. Ya. Kalau jasmani kita memberikan perlakuannya bisa ditebak, ya, masing-masing orang itu berbeda-beda. Ya. Orang yang memperhatikan makanannya, menjaga kesehatan higienis daripada apa yang dia makan, orang itu sehat. Dia jarang sakit. Tapi kalau orang memberikan makanan terhadap jasmaninya itu ya rabugan, apa aja masuk gitu kan. Apa yang terjadi? Kolesterol keluar, ya muncul asam urat. Apa malih Pak? Gula. Ya. Banyak sekali lah ya. Gula. Itu gara-gara makanan. Ya. Makannya asal masuk pokoknya rabugan, apa melebu gitu ya. Pemarut gitu ya. Pengen sate, pengen bakso. Pengen es jus, terus sampai melebu. Jangan salahkan habis itu kena penyakit. Ya. Mungkin tidak hari ini sakit itu langsung dirasakan. Mungkin nanti nunggu 45 tahun, 50 tahun, 60 tahun mulai bayakan, mulai kolesterol gulanya kencang dan sebagainya. Ya vertigo lah ini sebagainya. Padahal mau-maunya orang tahu gitu ya. Bisa jadi gara-gara. Ini. Ketika manusia makan saja secara fisik saja bisa terjadi kemudian mengakibatkan demikian. Ditambah lagi tidak olahraga ya Pak Haji. Yang meriangnya kepisan itu kan. Masuk angin gitu ya. Kemudian tipes dan sebagainya. Apalagi kalau rohaninya juga begitu. Tidak pernah diberikan asupan gizi. Coba kita renungkan saja kondisi kita. Ya. Kadang kita nggak pernah berpikir ketika rohani kita itu sedang sakit. Bahkan kita nggak pernah menganggap ya rohani kita itu hati kita sedang sakit. Ya, malas sholat jamaah. Itu hati sakit Pak. Ya, hati itu lagi sakit. Nggak baca Quran dalam sehari. Itu hati sakit Pak. Rohaninya lagi meriang. Tapi orang nggak menganggap itu sakit. Ya. Pikirnya kurang, menganggap itu bukan penyakit. Yes. Lah, jangan salahkan ketika manusia nggak pernah memberikan asupan kekurangan tadi, yang berakibat apa? Hatinya itu jadi kering, jadi mati. Ya. Tanaman saja kalau nggak pernah disirami, nggak pernah diopeni, tiba-tiba langsung sor, disiram segayung, burung kiraman, ya, tanaman itu tumbuh, malah bisa jadi mati, karena kaget, gitu, kaget. Efeknya itu tidak lama, beda dengan tanaman yang disiram telaten, ya, esok sore, ya. Apalagi dikasih pupuk, ya, disemprot setiap hari, ya. Kalau itu tanaman hias dilapi, gitu. Kan orang begitu perlakuannya. Nah, kalau hatinya sama begitu, jaminan pasti enak dilihat juga, dinikmati juga hati itu.
Dan masalahnya itu tadi, manusia itu tidak sebegitunya perhatian terhadap masalah hati. Kita itu kurang adil di situ. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana biar hati ini bisa tetap sehat, tetap bugar, tetap fit sebagaimana ya jasmani kita. Jarang sakit. Ya harus berolahraga. Olahraganya hati itu apa? Kan gitu. Ya. Olahraganya hati itu apa? Olahraganya rohani itu apa? Maka dalam istilah suluk, istilah orang-orang yang punya perhatian terhadap masalah hati, itu ada yang namanya riyadhah. Namanya riyadhah. Riyadhah itu artinya olahraga batin. Dengan apa? Ya dengan zikir. Zikirnya seperti apa? Ya seperti yang diajarkan Rasulullah. Ya, dari bangun tidur sampai tidur. Kan banyak itu zikirnya. Dan itu kalau dilazimi, disitulah istimewaannya. Orang itu akan mendapatkan kehidupan bagi hatinya dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas ya kurang lebih ada ya sekitar 5 perkara yang bisa menjadikan ya hati ini menjadi hidup kembali. Ini saya ambil dari kita ya, Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq ya, oleh Syekh Ahmad Farid hafizahullah taala. Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah orang itu bisa menghidupkan kembali hatinya manakala dia mulai memperbanyak, melazimi, mengistiqomahi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tilawatil Quran dan membaca Al-Quran. Zikir ini kelihatannya simpel lah, zikir cuma begitu tok gitu ya. Tapi tidak semua orang bisa diberi kemudahan untuk berzikir. Contoh saja, habis sholat itu kan kita ngerti semua. Zikirnya apa? Dari istighfar, ya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai selesai. Kemudian ayat kursi, kemudian subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Habis itu ayat kursi, kul hu falaq bin nas, ya kan? Kemudian habis itu mau berdoa silakan, tafadhol. Ya mau membaca zikir yang lain, tafadhol. Tapi tidak semua orang diberi kemudahan oleh Allah untuk berzikir yang sederhana seperti itu. Buktinya apa? Ada orang habis sholat langsung ngebius, bring pergi. Zikirnya sebentar. Nah ini yang kemudian nanti muncul penyakit-penyakit hati. Ya kayak kemarin sudah saya sampaikan, ya orang-orang munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu kalau ingat kepada Allah itu sangat sedikit. Sangat sedikit. Nah orang yang beriman itu asyaddu hubbalillah, sangat cintanya kepada Allah. Sehingga kalau berzikir ya sing marem gitu ya. Sepanjang masih banyak zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah itu masih kita ingat, sudah kita hafalkan, amalkan saja. Ya. Apalagi kalau waktunya senggang, ya, bar sholat, tayang ngaso sedela ya, setengah jam lah lumayan. Menjelang masuk kerja itu kan bisa ya. Duhur jam 12, rampung tengah 1, melebung kerja mulai maning jam 1, atau jam 1 kurang 1/4 kan ada setengah jam. Sempatkan baca Quran, sempatkan ya berzikir. Tapi kan nggak semua orang diberi kemudahan untuk itu. Ya. Apalagi menurut saya jenengan sing ya usianya sudah di atas 50, pensiunan, orang apa-apa, ya kan? Nggak semua orang itu diberi kemudahan itu. Makanya ya orang itu akan tertarik, orang itu akan ringan berzikir, ringan tilawatil Quran, ya kalau terus ya diberi, terus dilatih. Masalahnya itu tadi, ya kita kurang memperhatikan dari sisi, padahal itu adalah sebuah kebutuhan untuk hati kita.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam kitab beliau Al-Wabilus Shayyib. Itu sangat banyak sekali manfaatnya. Sangat banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, itu mengusir setan. Orang yang ingat kepada Allah, orang yang selalu berzikir kepada Allah, orang yang banyak membaca Quran, itu dia akan dijauhkan dari sifat-sifat syaitaniyah. Ya, akan dijauhkan dari sifat-sifat syaitaniyah. Ya, malas, lemas, ya, tidak semangat, lidahnya kaku dari ingat, ya, menyebut nama Allah. Kalau orang sering berzikir, ini akan hilang dengan sendirinya, dan setan tidak akan mengendap pada orang itu. Hanya orang-orang yang jarang berzikir kepada Allah, orang-orang yang jarang membaca tilawatil Quran, itu sangat mudah kerasukan, ya, sifat-sifat, ya, yang dibisikkan oleh para setan seperti itu. Ya. Orang yang banyak berzikir, orang yang banyak membaca Quran, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, itu wa yuzilul hamma wal ghamma wal hazana. Akan mudah menghilangkan kesedihan, akan mudah menghilangkan, ya, kegalauan, kegelisahan, ya, gabut, ya, jiwanya gabut, nggak jelas, gitu ya. Itu kan mudah sekali dihempaskan itu perasaan-perasaan itu. Kalau dia itu rajin berzikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim, annahu yuqwil qalba wal badan. Bahwa orang yang banyak berzikir, ya, menjaga zikirnya setiap saat, tilawatil Qur'annya, itu akan menguatkan hati dan jasmaninya. Hati dan jasmaninya. Ya. Kalau orang sudah banyak berzikirnya, ya, biasa berzikir, itu hatinya kuat. Ya. Berhadapan dengan Allah dalam sholat, imamnya bacanya panjang, dia akan betah saja. Hatinya tidak akan menggerutu. Hatinya tetap menikmati, walaupun gak mudeng, walaupun tidak mudeng dengan bacaan imamnya, tapi hatinya akan menikmati itu. Dia akan merasa tambah senang. Karena apa? Berlama-lama bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, zikir ini tidak berpengaruh pada sholat. Sangat berpengaruh. Orang yang banyak berzikir, menjaga zikirnya, ya, zikirnya itu terus, lisannya itu basah dan zikir, itu akan menguatkan hatinya di dalam menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jasmaninya, badannya itu tambah kuat. Kalau kita lihat perang Badar, Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Abu Bakar kerempeng, kurus badannya, ya, kayak tongkat loro, egrang orang ngadeg, kurus. Tapi nak perang kalau pedang, kuat. Kenapa bisa begitu? Tidak lain karena hatinya sudah dikuatkan dengan zikir-zikir. Jika kalau perang yang ada di hadapannya itu apa? Ya jihad, ya Quran, diilai kalimatillah. Pokoknya surga, surga, surga di hadapan matanya itu. Walaupun tidak pernah bahasanya apa? Latihan fisik, ya kan? Kalau polisi itu kan latihan fisik, ada karate, ada taekwondo, ada apa namanya? Ya pokoknya dilatih fisiknya. Ini itu jogging dan sebagainya. Kurung kira nuan, ya. Pas lagi sholat tarawih ngadeg imam macane dawa kuat, belum tentu. Ya, itu. Wah, tentara dan sebagainya, belum tentu ya. Tapi orang yang dikuatkan itu adalah orang yang lisannya selalu basah dengan zikrullahi wa tilawatil Quran. Kemudian beliau, ya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan lagi, wa minna annahu yaqsud dzakiru al-mahaba wal halawah wan nadwarah. Orang yang gemar berzikir, menjaga zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, membaca Al-Qur'an, yaqsud dzakir al-mahaba. Ya, orang yang gemar berzikir ini
dia akan dikenakan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Kelezatan, kenikmatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dikatakan Pak, ya. Orang mau sholat berlama-lama, apalagi kalau mau lahir, apa itu namanya kebiasaan sholat tahajud, ya, di sepertiga malam. Itu tidak lahir tiba-tiba, itu tidak. Tapi ada tahapannya. Jadi dalam hadis arba'in itu disebutkan ya di dalam hadis masalah wali Allah itu ada tahapannya. Orang ingin menjadi penikmat, penghayat ibadah-ibadah yang dilakukan, itu ada tahapannya. Pertama itu dari yang wajib dulu. Ya, 5 waktunya. Ya, baca Qur'annya yang wajib. Ya. Itu dilakukan. Yang 5 waktu ini sudah, yang nempel dengan 5 waktu. Apa itu? Rawatib. Kerjakan itu. Qobliyah, ba'diyah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla isna asyara rak'atan ya bunya lahu baitan fil jannah." Atau kama qala. Barang siapa yang sholat 12 rakaat, sholat sunnah rawatib, ya, akan dibangunkan rumah baginya di surga. Motivasinya ke sana, surga. Sholat sunnah rawatib, lazimi dulu, ya. Terus habis itu tambah yang sunnah lainnya, ya. Sholat duha, ya. Zikir pagi, zikir petang, zikir habis sholat, ya, dan seterusnya, ya. Terus dilazimi. Nanti naik lagi ke perkara-perkara yang mubah. Ya, makan tidak lupa berzikir. Ya, mau tidur tidak lupa berzikir. Ya, mau berhubungan dengan pasangannya tidak lupa berzikir. Ya, masuk rumah tidak lupa berzikir, keluar rumah tidak berzikir. Terus seperti itu. Nah, yang menjadi masalah tadi, ketika pondasinya tadi dalam memperhatikan hatinya itu, ya tiba-tiba langsung bujuk gitu ya. Dan dengan hari ini langsung melakukan itu semuanya, ngesuk mesti dijamin mandek. Pasti tidak istiqomah. Orang ya tiba-tiba jarang baca Quran, tiba-tiba aku pengen baca Quran, bruk, sejus. Ngesuk prei dijamin. Ora bakal baca Quran mana. Kenapa? Munculnya hanya seketika itu. Tapi kalau pelan-pelan tahapannya tadi, dari yang wajib, ya, yang sunnah, terus sampai yang mubah, barulah dia akan mendapatkan itu. Dan itu telaten, tidak sekonyong-konyong hari ini melakukan, besok tidak, terus dapat kelezatan batin ibadah hatinya jadi lebih mantap lagi. Enggak bakal. Itu harus konsisten setiap saat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, annahu yurisul muraqabah hatta yadkhulal 'abdu fi babil ihsan. Orang yang menjaga zikir kepada Allah, orang yang selalu bertilawatil Quran, membaca Al-Quran, itu dia akan mendapatkan warisan apa? Karakter yang mulia, yaitu apa? Muraqabatullah. Selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak orang setiap saat dia berzikir, dia ingat kepada Allah. Masuk WC ingat kepada Allah, baca doa dia. Ya. Keluar dari WC dia baca zikir lagi. Apalagi kalau orang tersebut ya mudawamatul wudu, selalu menjaga wudunya. Masya Allah, ya. Pasti muraqabah akan dapat diperoleh orang tersebut, ya. Sampai apa? Yadkhulul 'abdu fi babil ihsan. Sampai hamba tersebut ya masuk ke dalam kategori orang-orang yang muhsinin, orang-orang yang anta'budullah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka puncak wali Allah yang paling tinggi adalah mereka yang merasakan bagaimana nanti aku akan jadi tangannya, kan itu. Aku akan jadi kakinya di mana dia melangkah. Aku akan jadi pendengarannya, kan seperti itu. Maksudnya apa?
Allah akan jaga itu semua. Pendengarannya, penglihatannya, pengucapannya, kakinya, tangannya, semuanya akan dijaga Allah. Ini yang kemudian lahir dari tadi sifat muraqabah. Kalau dia seperti ini, kebaikannya lebih banyak apa? Kemaksiatannya lebih banyak. Tentu kebaikan disitulah faedah, sehingga orang itu hatinya menjadi hidup, hatinya menjadi bersih. Ini yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, yang kedua, ya. Sebetulnya masalah zikir itu sangat banyak. Yang kedua adalah banyak beristighfar. Ya, banyak beristighfar, meminta ampun atas dosa-dosa yang dilakukan, atas dosa-dosa yang ingat, sadar bahwa itu dosa, mengakui itu dosa, kemudian dia beristighfar. Ataupun yang tidak dia ingat bahwa itu adalah dosa. Dan ini penting, ya, penting. Beristighfar di Al-Quran sangat banyak, ya. Kalau bicara secara khusus, ya, itu keutamaan istighfar. Ya. Wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Maka mintalah ampun kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh Allah itu Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan ciri khas orang-orang yang menjadi wali Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mereka orang-orang yang beristighfar. Kapan itu? Ya bil ashar wal mustaghfirina bil ashar. Mereka orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, di sepertiga malam. Kalau ingin bersih hatinya, tadi tahapannya dilakukan, nanti pasti malam harinya dia bisa mengerjakan sholat tahajud. Disitulah kelezatan ya bermunajat, kelezatan berhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan beristighfar ini itu adalah pintu kecerahan, pintu kegembiraan bagi seorang hamba yang penuh dengan penuh dosanya. Dikatakan dalam surat An-Nisa, wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu. Barang siapa yang telah melakukan perbuatan jelek ataupun telah berbuat dolim terhadap dirinya sendiri, berbuat dosa, entah itu dosa besar maupun dosa kecil, tsumma yastaghfirillah, lalu dia itu memohon ampun kepada Allah, apa? Kata Allah, yajidillaha ghafurur rahim. Dia akan mendapati Allah pasti mengampuni. Jadi beristighfar jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu membantu manusia untuk memiliki sifat rendah hati. Bagaimana tidak? Ya. Orang dia punya salah, dia punya dosa menghadap kepada Allah yang Maha Besar. Dia akui itu, ya Allah, aku penuh dengan dosa. Apa yang ada dalam satu doa Nabi itu, saya tulis istighfar. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, Engkaulah Tuhan. La ilaha illa anta. Pengakuan dengan ketulusan, dengan keikhlasan orang tersebut. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, ya Allah. Khalaqtani, Engkau telah menciptakan diriku. Wa ana abduka, dan aku ini hamba-Mu. Wa ana ala ahdika, dan aku itu ada dalam perjanjian denganmu. Wa wa'dika, dan aku juga ada dalam ancaman. Perjanjian kalau aku jadi orang yang baik aku dapat surga. Ancaman kalau aku jadi orang jahat, orang yang berbuat maksiat, aku diancam dengan neraka. Mastapa. Pengakuan semampuku, ya Allah. Ya kan? Kadang berbuat baik, kadang berbuat jelek. Itu manusia itu mengakui itu.
Khilafnya itu dia akui. Ya. Wa ana ala ahdika wa ahdika mastat. A'udzubika min syarri ma sanatu. Aku bermohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekan apa yang telah aku perbuat. Pengakuan. Nah, rata-rata itu manusia hari ini kurang banyak mengakui. Kurang banyak. Sehingga apa? Yang tegap, yang nampak itu kesombongan, kecongkakan mereka, tidak mau beribadah, tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abu ulaka, aku kembali kepadamu ya Allah. Binikmatika alayya, dengan segala nikmat yang kau berikan kepadaku ya Allah. Wa abu bidzambi, dan aku kembali kepadamu ya Allah dengan dosaku ini. Pengakuan, kerendahan hati, kerendahan hati kita. Jadi beristighfar jamaah itu membantu manusia untuk memiliki sifat tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati, banyak salah, banyak khilaf. Kesombongannya tunduk dengan istighfar yang dia ucapkan di hadapan Tuhan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu mencontoh dari Nabi SAW bagaimana beliau itu beristighfar. Surganya jelas, jaminan surga untuk baginda Rasul SAW jelas, dosanya jelas sudah diampuni, tapi istighfarnya Masya Allah sehari semalam paling tidak 100 kali beliau beristighfar. Mari ini kita jadikan kaca benggala buat kita. Bagaimana kita sangat jauh dari tuntunannya Rasul untuk banyak-banyak beristighfar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi, kenapa kita masih minim beristighfar? Tidak lain adalah kecongkakan hati kita. Karena kerasnya hati kita, karena salah memberikan asupan-asupan buat batin kita. Yang ketiga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoalah. Berdoalah kepada Allah agar diberikan keistiqomahan. Karena hati ini dikuasai dan di dalam genggaman Allah Ar-Rahman. Jangan kita sandarkan pada diri kita. Mentang-mentang wis ngaji saben dina, membayang arah saben wengi ngaji kok bar magrib aku ngaji tuh. Urung kira nuan. Banyak orang ngaji tahun-tahunan ajek baik. Ajek perubahan ibadahnya kurang. Bahkan apa? Andon ulakan omong mengko ngantem kancane sing liyane. Banyak masih begitu, masih banyak. Apalagi kalau sudah, sing mulang siapa? Itu Ustaz Sunnah. Orang belum tekan. Sejak kapan Nabi ngajarin begitu? Kalau Rasul dengerin. Kan gitu. Lu ngaji tahun-tahunan kok ngangkat engko metani wong. Untuk balaku kurang ngaji lah. Sejak kapan? Fakta itu real. Banyak sebagian saudara-saudara kita begitu. Maka kalau kita ingin istiqomah hatinya, kalau kita ingin bersih hatinya, banyak-banyak berdoa. Minta diberi kelurusan hati, cara berpikir yang objektif gitu. Cara berpikir yang objektif. Sehingga apa? Kita itu bisa menyatu kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu bisa, ukhuwah imaniyahnya itu bisa merekat gitu loh. Wah, imannya aku dibatasi hanya pada satu manhaj. Keliru. Bagaimana orang itu kembali kepada Quran dan Sunnah? Ya sudah, berarti mereka saudara kita. Jadi doa ini penting untuk meluruskan hati kita. Makanya di sana ada banyak doa. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala din. Ada lagi yang lain. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rahmatan lil alamin, semua dirahmati. Tidak hanya khusus balak gue
Ayolah, kalau enggak, no. Dari mana? Gitu. Coba lagi ayat yang lain itu. Rabbana ighfir lana, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan ada ghil sesama kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa ini ya adalah salah satu wasilah bagaimana hati ini lurus. Ya. Orang yang banyak berdoa, ya dia akan dimudahkan menyadari kekeliruannya, menyadari dosanya. Dan doa ini sangat mustajab. Di dalamnya ada taubat, di dalamnya ada pengakuan kekeliruan, kesalahan, dosa. Di sana ada tolaqoh, sebuah ya landasan apa? Mau terbang, mau maju melejit lebih bagus lagi. Ya. Dulu itu ada wanita Ghamidiyah, ya, datang kepada Rasulullah. Ya. Ini berzina Pak, berzina. Ya. Ya Allah, aku telah berzina. Ya Rasulullah, aku berzina. Rajam aku. Karena ingin tobat. Ya. Pengakuan itu dengan dosa. Tunggu sampai anak mulai. Setelah anak mulai datang lagi. Wah, dipoyokin sama sahabat dong, jaru-jaru sih. Ya tobatnya si wanita Ghamidiyah ini ketimbang kalian itu lebih berat timbangannya di depan Allah Subhanahu wa taala daripada amal-amal kalian. Itu Rasulullah mengingatkan sendiri begitu. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya berdoa agar diberikan kelurusan hati, tidak ada muncul hasad, ghil kepada saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Ya kalau mereka keliru ya kita ingatkan sebisa kita. Tentunya dengan cara-cara yang baik kan begitu. Jangan kemudian dihajar gitu ya. Orang tetap dia pemanding orang diperak. Wes. Bagaimana mereka akan mendapatkan petunjuk? Dakwah itu ahli bidah. Ya mendakwai orang-orang yang mereka terjerumus ke dalam ajaran-ajaran yang di luar ajarannya Rasulullah itu harus pakai strategi. Tidak pakai modal semangat, pokoknya sunnah-sunnah tidak. Tapi ada strategi. Ya. Caranya beda dengan orang yang sudah kenal sama sunnah. Orang yang sedang ngaji beda caranya. Ya, ada trik. Ya. Panjang kali lebar sama dengan luas kalau bahas prinsip-prinsip ya usul dakwah. Aku lihat jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini baru 3 ya yang bisa kita sampaikan. Bagaimana ya dan apa saja yang bisa menjadikan hati itu kembali ya, hidup, menikmati ibadahnya, menghayati apa yang dilakukan dalam ibadah-ibadahnya, ya, dan dia bisa memperoleh kekhusyuan. Insyaallah kapan-kapan kita lanjutkan kalau Allah beri kesempatan. Lalu alam bisawab kita bersama dengan baca alhamdulillah dan doa kepada majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.